Ini Terapi for Gatot Kaca, podcast untuk lo yang suka bilang gak apa-apa, padahal sebenarnya banyak yang mau lo omongin. Even the strongest needs to talk. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang ghosting dan gue mau mulai dengan sebuah pengakuan. Menurut gue, hal paling menyedihkan dari di ghosting itu bukan waktu dia berhenti balas chat, tapi hari ketiga atau hari kelima. Waktu lu sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi tangan lo masih otomatis buka WhatsApp, masuk Instagram, lihat story, buka chat, lihat tulisan, lasin. Padahal lu tahu nggak akan ada apa-apa, tapi lu tetap ngecek lagi dan lagi. Yang lucu, waktu kita ditolak secara langsung sakit, pakai banget. Tapi anehnya kita lebih cepat mulai sembuh karena ceritanya selesai. Dia bilang enggak, kita nangis, kita kesel, kita marah, lalu pelan-pelan belajar menerima. Nah, kalau di ghosting itu beda banget. Ghosting itu kayak nonton film gitu ya. Terus layar bioskop tiba-tiba mati di tengah cerita. Nggak ada ending, nggak ada kredit, nggak ada penjelasan. Tiba-tiba lampu nyala, semua orang pulang, lu masih duduk, nunggu filmnya lanjut. Dan mungkin itu yang bikin ghosting begitu melelahkan. Bukan karena orangnya pergi, tapi karena otak kita nggak suka cerita yang menggantung. Kita mulai bikin teori nih. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin HP-nya rusak, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin gue salah ngomong kali ya kemarin, atau mungkin dia memang udah nggak mau lagi. Satu kepala bisa bikin 100 kemungkinan, dan semuanya terasa masuk akal. Gue rasa hampir semua orang pernah ada di posisi itu. Bangun tidur, hal pertama yang dilakukan adalah lihat HP. Bukan karena ada kerjaan, tapi karena berharap ada satu nama muncul. Satu notifikasi, satu pesan, apa aja. Yang penting ceritanya lanjut. Yang paling berat dari ghosting bukan kehilangan orangnya. Yang paling berat adalah kehilangan kesempatan untuk ngerti. Karena manusia itu aneh. Kita bisa menerima jawaban yang menyakitkan, tapi kita sulit hidup dengan tanda tanya. Makanya, kadang satu kata enggak lebih damai daripada 1000 keheningan. Terus muncul pertanyaan yang hampir selalu sama. Apa salah gue? Dan ini bahaya, karena waktu nggak ada jawaban dari luar, otak mulai ngambil jawaban dari dalam. Sayangnya, jawaban dari dalam seringkali kejam banget. Mungkin gue kurang menarik kali ya. Mungkin gue terlalu banyak chat, mungkin gue terlalu membosankan, mungkin memang gak ada yang bakal milih gue, dan mungkin yang lainnya. Padahal belum tentu loh. Keheningan bukan bukti bahwa lu gak cukup. Keheningan seringkali cuma berarti orang lain memilih pergi tanpa menjelaskan. Dua hal itu beda banget. Gue pernah kepikiran, di wayang hampir semua perang punya penutup. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang gugur, ada yang pulang, selalu ada akhir. Selalu ada akhir yang bikin orang tahu, ceritanya selesai. Nah, ghosting gak ngasih itu. Dia cuma menghilang, dan yang ditinggal disuruh menulis endingnya sendiri. Masalahnya, kita hampir selalu menulis ending yang menyalahkan diri sendiri. Jadi, kalau lu lagi ada di fase itu, masih buka chat lama, masih buka ulang percakapannya, masih nyari petunjuk yang sebenarnya nggak ada, gue nggak akan bilang, udah move on aja. Karena kalau semudah itu, ya nggak bakal ada episode ini juga sih. Yang gue mau bilang cuma satu, jangan biarkan keheningan seseorang itu berubah jadi suara yang terus-menerus menghina diri lu sendiri. Karena itu dua hal yang berbeda. Dia diam, itu pilihan dia. Kalau setelah itu lo ikut-ikutan bilang diri lo nggak layak dicintai, itu cerita baru. Dan cerita itu nggak harus lo percaya. Closure itu enak, tapi kadang closure nggak datang dari orang yang pergi. Closure datang waktu kita akhirnya berhenti menunggu penjelasan yang mungkin memang tidak akan pernah datang. Dan itu bukan berarti lu nyerah. Itu berarti
lu milih berhenti menggantungkan kedamaian lu di orang yang sudah memilih diam. Jadi kalau malam ini lu masih sekali buka chat itu, masih lihat fotonya, masih berharap ada notifikasi yang muncul, nggak apa-apa. Gue nggak akan nyuruh lu hapus semuanya malam ini, tapi mungkin malam ini cukup satu langkah kecil. Berhenti nunggu 5 menit lebih cepat daripada biasanya. Besok 10 menit, lusa mungkin sejam, pelan-pelan, karena move on itu jarang terjadi sekaligus. Dia lebih sering datang diam-diam, sampai suatu hari lu sadar nama itu udah nggak jadi hal pertama yang lu cari waktu lu bangun. Makasih udah duduk sebentar bareng gue hari ini. Kalau lu lagi kehilangan seseorang, gue harap jangan sampai lu kehilangan diri lu. Karena orang yang tepat nggak akan bikin lu terus bertanya apa lu cukup. Gatot Kaca selalu terbang lagi, tapi dia terbang lebih ringan setelah debu sebentar. Even the strongest needs to